Halo guys, selamat datang di Train and Test. Kembali kita hari ini mencoba membahas tentang ChatGPT ya. Nah, ini adalah salah satu uh, chatbot ya berbasis artificial intelligence yang saat ini atau beberapa bulan terakhir ini lagi tren ya. Nah, kita coba lihat uh, apa sih ChatGPT ini dan bagaimana kita menggunakannya serta apa manfaatnya bagi kita. Nah, untuk teman-teman yang uh, mau menggunakan ChatGPT ini, itu bisa menggunakan browser atau Google Chrome misalkan, mengunjungi alamat seperti ini, chat.openai.com gitu. Atau bisa juga ke openai.com, nanti klik pada bagian try ini, atau pada bagian feature, ya, dia ada ChatGPT. Nah, teman-teman yang baru pertama kali mencoba itu harus memasukkan login dulu ya. Login dulu dan memasukkan alamat emailnya. Ya, kemudian dikonfirmasi di alamat email dan juga nanti ada konfirmasi dengan memberikan nomor semacam PIN gitu melalui WhatsApp. Baru nanti teman-teman bisa masuk ke tampilan utama dari ChatGPT ini dengan alamat chat.openai.com. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi seperti chat biasa ya, namanya disebut aplikasi chatbot. Nah, ini adalah contoh-contohnya kita bisa membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini adalah capabilitiesnya. Dia bisa kalau kita menanyakan sesuatu, dia bisa menambahkan mengingat apa yang kita tanyakan atau konversasi berikutnya. Dan kalau dia melakukan kesalahan, kita juga bisa mengkoreksinya. Train to decline an appropriate request ya. Jadi kalau ada permintaan atau teks yang menurut dia tidak layak, dia membuat statement yang normatif. Gitu. Dan saya sudah mencoba ChatGPT ini dan memang ada keterbatasan juga ya, ada limitation. Misalkan terkadang informasinya itu tidak benar juga gitu ya. Jadi kita coba ada soal matematika gitu ya. Nah, jawaban itu belum tentu benar, maka kita harus tadi ya, kita koreksi gitu, sehingga dia menjadi lebih benar. Kemudian ya kadang-kadang instruksinya tuh bias. Jadi kita harus jelas ya bertanya tentang apa yang ingin kita ketahui melalui media ini. Nah, ini juga terbatas pada event after 2021. Gitu. Pengetahuannya juga terbatas. Nah, kita coba mulai ya. Kita coba mengetikkan pada bagian ini, kemudian enter. Kita lihat reaksinya. Hello, how can I help you today? Ya. Kita bisa pakai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia untuk bertanya kepada AI tersebut. Contohnya, kita menggunakan sekarang, kita ingin tahu tentang AI ini. Ya, kita bertanya tentang siapa sih dia sebenarnya ya? Who are you? I'm a machine learning model called ChatGPT. I open and train to understand, respond natural language. Itu dia menjelaskan tentang dirinya. Kemudian kita coba pakai 5W1H ya. What are you? Who are you? And now what are you? Nah, kita mikir nih teman-teman. Jadi I'm a type of okay. Ya, I am a computer program and do not have consist of physical form. Oke. Kemudian kita tanya lagi. And did you start? Ya? Or begin? Kapan sih dia keberadaan dia nih? Part of ini, which were introduced in 2018, ini sudah ada di 2018. Dataset internet since release version. Jadi ini baru, tapi ini udah generasi ke-9 ya. GPT-3 is the model that I am based on, which is the most recent advanced version. Oke, GPT-3, tapi di bawah ini ChatGPT Januari 9 version. Kan ini seri ketiga yang baru dirilis bulan Januari ini. Oke, kemudian kita coba tanya lagi. Ini mikirnya. San Francisco, California. Oke, OpenAI sendiri oleh Elon Musk dan rekan-rekan yang lain tahun 2015. Memang untuk mengembangkan artificial intelligence ya. Kemudian tadi sudah 3 ya. 4. Who, what, when, where. Dan kita coba why. Why
Why do human need you? I like you. Okay. There are many potential benefits. One of the main advantages can process and analyze large amount of data quickly and accurately, make better decision. Ya, jadi peran AI di sini adalah namanya juga AI ya, kecerdasan buatan. Jadi dia membantu kita saja. Terutama di versi ini tuh belum terlalu sempurna, masih banyak kekurangan sehingga tetap membutuhkan campur tangan manusia. Tapi peran dia sudah cukup baik. Ya, dia sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan kita sebagai penggunanya. Oke, terakhir adalah how do you work operate ya. I'm a type trying to understand human language, network architecture. When I receive input, I analyze and generate response. My training data is large come from. Oke, jadi datanya itu diambil dari internet. Kemudian dia mencoba menghubungkan kata dan frasa satu kelompok kata. Cukup kompleks juga ya cara kerjanya. The prediction I make are based on probability distribution. Oke, jadi dia sebenarnya bekerja berdasarkan konsep prediksi ya. Nanti kita coba bertanya hal-hal lain tentang dia ini dan probability. Next word and sequence. So, take input text analysis. Ini kira-kira 5 pertanyaan ya, atau lebih tentang apa sih ChatGPT ini dalam bahasa Indonesia ya sekarang. Apakah katakanlah pekerjaan, bisnis atau investasi yang akan jadi di Indonesia pada tahun 2023. Apakah pekerjaan bisnis atau investasi yang akan jadi tren di Indonesia pada tahun 2023? Kita coba. However, based on trend content, I can share sample. Dia jawabnya tetap dalam bahasa Inggris ya. Ini karena saya startnya tadi dalam bahasa Inggris. Oke, dia bilang e-commerce yang pertama. Kemudian digital healthcare, renewable energy, technology and innovation. Ya. Nah, could you answer using bahasa Indonesia? Answer the question. Bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita tadi kan bertanya dalam bahasa Indonesia, dijawabnya dalam bahasa Inggris. Terus kita minta dia pakai bahasa Indonesia, dia bisa jawab. Oke. Commerce, kesehatan digital, energi terbarukan, dan berkelanjutan, kemudian teknologi dan inovasi juga adalah bidang yang potensial. Teknologi dan inovasi. Seperti oke. Ini kan pertanyaan-pertanyaan supaya dia menjawab ya. Bisa nggak kita bikin dia berpikir lebih gitu ya, seperti memberikan suatu solusi gitu ya, ataupun perencanaan gitu. Coba buat bisnis ya, bisnis untuk suatu, kita harus lebih spesifik ya teman-teman. Startup ya, startup, kita bisa startup di bidang teknologi informasi, misalkan dan
pendidikan, pelatihan, dan testing. Oke. Coba rencana bisnis untuk startup di bidang teknologi informasi, misalkan bidang pendidikan pelatihan testing di Jakarta, Indonesia pada tahun ini ya. Jadi kita memerintahkan dia nih, ya, memerintahkan dia. Dia bisa nggak berpikir cukup kompleks membuat rencana bisnis. Startup di bidang teknologi bisa menjadikan. Oke, kita coba lihat apakah dia memiliki kemampuan menganalisis dan juga memberikan rekomendasi bisnis. Platform pendidikan online menyediakan berbagai kursus dan pelatihan berbasis teknologi informasi seperti pemrograman, materi pelajaran interaktif, tugas, dan proyek akhir. Aplikasi mobile menyediakan layanan. Oh, dia membacanya sebagai ide bisnis ya, padahal rencana bisnis. Oke, kita lihat platform pelatihan dan testing. Oke, dia cukup ini ya, dia paham tentang sertifikasi di IT ya, seperti CompTIA, Cisco, dan Microsoft. Manajemen sekolah. Oh, ini ide bisnis sebenarnya. Platform pendidikan. Jadi ide-ide bisnis terkait dengan sebuah startup bisnis di bidang teknologi informasi di bidang pendidikan. Oke. Bagaimana langkah untuk memulai bisnis di atas? Jelaskan dengan detail. Oke, bagaimana untuk memulai bisnis di atas? Oke, ini menjawab ya. Jadi kalau ini lebih kepada idenya, ini menjawab stepsnya, prosedur atau prosesnya. Nah, ini bisnis plan. Ini tadi yang harusnya dia salah ya. Saya membuat rencana bisnis, harusnya bisnis plan ini. Pembuatan prototype, pendanaan, benar. Oke, secara overall ini memang umum terkait dengan proses. Cukup panjang. Pengembangan produk, semua produk, campur juga dengan bahasa Inggris. Mulai dari riset pasar, pembuatan bisnis plan, prototype, funding, pendaftaran perusahaan, rekrutmen, pemasaran, hingga pengembangan produk. Kita tanya lagi, apa yang menjadi peluang ya, peluang dan kekuatan ya. Jadi peluang dan kekuatan menerapkan di atas di ada ekonomi yang tidak stabilan politik. Kita lihat ya, ini SWOT analysis ya namanya. Kita mencoba bertanya kepadanya tentang apa sih yang menjadi strength dan opportunity, tapi sekaligus juga weakness dan threat terkait dengan peluang bisnis tersebut. Peluang dalam pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka. Oke, dapatkan solusi yang dapat diandalkan dan efektif. Peluang dalam bisnis, banyak orang mencari cara untuk menghemat uang. Oke.
kekuatan dalam teknologi, mengandalkan teknologi menjadikan solusi yang efektif. Ya, ini masih sangat normatif ya. Kalau kekuatan dalam tim yang solid, putusan yang tepat. Ya, kekuatan dalam fleksibilitas. Oke. Ya, ini kira-kira contoh menggunakan chat GPT ya dengan berbagai pertanyaan, menggunakan 5W1H tentang chat GPT itu sendiri ya, tentang AI ini sendiri, kemudian konteksnya pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis.